Shalom Bapak Ibu dan Saudara, apa kabar hari ini? Saya berharap Bapak Ibu dan Saudara dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Tuhan. Allah merindukan intimasi dengan manusia ciptaannya. Dia merindukan sebuah relasi, hubungan yang dekat dan akrab. Tapi manusia melupakan Tuhan, tidak mengingat penciptanya. Allah mengutus nabi-nabi, mengutus para rasul, mengutus hamba-hambanya, supaya manusia berbalik kepada Allah. Tapi kesenangan dunia membuat manusia jauh dari Tuhan. Allah tidak berhenti di sana. Dia juga mengutus Roh Kudus supaya manusia yang berdosa bertobat dan berbalik kepada Allah. Tapi manusia mengeraskan hati. Manusia lebih mendengar suara daging daripada suara roh. Kalau manusia mengabaikan hamba-hamba Tuhan yang diutusnya dan mengeraskan hati kepada suara Roh Kudus, maka seringkali dia mengizinkan kita mengalami kesusahan atau penderitaan supaya kita berbalik kepadanya. Penderitaan pun bisa dipakai Allah untuk membawa kita kembali kepadanya. Ketika anak sulung menderita di perantauan setelah menghabiskan semua yang ada padanya, lalu ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanan, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Lukas 15 ayat 16 sampai 18. Anak yang hilang menyadari keadaannya ketika dia menderita kelaparan. Untuk melepaskan rasa lapar, dia mau berbagi dengan babi, tapi itu pun tidak dapat. Hidupnya begitu rendah, tidak berharga. Penjaga babi lebih memikirkan babi dari dirinya. Penjaga babi lebih takut babi kelaparan atau kurus daripada dia mati kelaparan. Dia diperlakukan lebih rendah dari babi, seolah babi lebih berharga dari manusia. Dia berada di titik terendah, dia terhina. Tapi disitulah muncul kesadaran dan keinginan berbalik kepada Bapaknya. Salah satu cara yang bijak ketika kita mengalami kesusahan atau penderitaan adalah berdiam diri di hadapan Allah dan mengevaluasi diri. Mulai membuka hati dan mengoreksinya. Jangan-jangan Tuhan mengizinkan kita mengalami masalah supaya berbalik kepadanya. Supaya kita bertobat dari dosa dan dari hati pikiran yang tidak berkenan kepada Allah, dan dari rancangan hidup yang tidak berkenan di hadapan Allah. Bila kita menemukan ada hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, mari kita cepat sadar dan bertindak berbalik kepada Allah. Alangkah indahnya jika hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman, kita cepat sadar dari jalan yang salah. Atau ketika Roh Kudus menyapa kita dengan lembut dalam hati nurani, kita cepat sadar dari dosa dan kejahatan kita. Tidak perlu menunggu penderitaan datang. Tapi kalau penderitaan sudah datang, jangan sempat tidak sadar. Sadarlah dan berbaliklah kepada Allah. Tangannya selalu terbuka menyambut kita. Dia tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya dengan pertobatan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ajarlah kami bijak dalam menyikapi pergumulan, penderitaan, atau kesusahan yang kami alami. Ketika Tuhan izinkan kami mengalami masa-masa yang sulit, ajar kami berdiam diri di hadapan Tuhan, mengevaluasi diri, membuka hati jikalau ada jalan kami yang tidak berkenan, menyimpang daripada kehendak-Mu. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami sadar, supaya kami berbalik dan bertobat kembali kepada Allah. Tuhan terima kasih
karena penderitaan pun bisa diizinkan oleh Allah kami alami untuk membawa kami kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.